Ya pemirsa, dalam forum rektor Senin lalu, Presiden menginstruksikan optimalisasi anggaran pendidikan dan riset. Hal itu disampaikan karena Presiden Joko Widodo mengaku kaget dengan rendahnya rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif. Juga minimnya mahasiswa dari Indonesia ada di kampus-kampus ternama di dunia. Kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Presiden bidang inovasi, pendidikan, dan daerah terluar, Billy Mambrasar. Bung Billy, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, Bung Bung Willy, Leo. ya, sebelum kita bahas soal tadi, Presiden ingin ada peningkatan pembiayaan, kita tahu juga Anda adalah salah satu yang meningkat taraf hidupnya karena LPDP. Hanya ingin mengkonfirmasi saja, Bung Billy, setiap penerima award di LPDP itu, dia harus mengembalikan uangnya, atau memang ada ikatan dinas, atau apa bentuk imbal balik dari bantuan negara LPDP yang diterimanya? Oke, terima kasih Bung Leo sebagai penerima LPDP. Sebelum kita diberangkatkan ke luar negeri, kita mengikuti program persiapan keberangkatan yang disebut dengan PK. Di dalam proses program persiapan keberangkatan, kita dilatih untuk berpikir bagaimana kita menjadi solusi buat bangsa dan negara ini selepas kita studi nanti. Di dalam Oke. aplikasi pendaftaran kita pun, kita tidak akan dipilih kalau kita tidak memiliki runutan apa rencana yang akan kita lakukan selepas kita sekolah nanti untuk negara dan bangsa Indonesia. Dan tentu Ya, saja Bung Leo mungkin bisa melihat video saya yang saya stitch dengan Presiden yang cukup viral mengkritisi alumni-alumni LPDP yang tidak pulang kembali ke Indonesia, dan oleh LPDP dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga sekarang semua penerima LPDP itu bisa di-tracking di mana mereka berada, dan kalau mereka nggak pulang mereka akan memperoleh sanksi, dan sanksinya oh, cukup tegas. Nah, sanksinya apa, Bung Billy? jadi kalau saya bagaimana? Sanksinya apa? Kalau memang tidak kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmunya, itu sanksinya apa? Jadi mereka harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan. Kita sudah tahu terjadi di beberapa alumni ya, dan itu cukup Oke. cukup viral terjadi. Jadi dan itu jumlahnya cukup besar. Jadi dan beberapa sanksi lain kalau tetap tidak mau menurut, maka dia sudah melanggar atau mengingkari kontrak, dan kontrak itu kan tentunya adalah sebuah Ya, surat ya. kontrak mengikat antara penerima dengan negara. Nah, satu, bukan hanya taraf hidup saya saja yang meningkat, Bung, setelah saya menerima LPDP, tetapi saya kembali ke Indonesia itu saya kemudian berkarya untuk bangsa Oke. dan negara kita. Saya mendirikan Ya, yayasan pendidikan di Papua dan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Papua yang membutuhkan, dan itu baik. kontribusi saya untuk bangsa Ya, Indonesia begitu. Dan seluruh alumni LPDP itu punya karya masing-masing setelah mereka kembali oke. untuk bangsa Indonesia gitu. Bung Billy, ini angka terakhir dana yang dikumpulkan LPDP 139 triliun, dan Presiden dalam forum rektor minta untuk meningkatkan penerima LPDP itu 5 kali dari yang sekarang. Angka atau jumlah dana 139 triliun itu kalau memenuhi permintaan Presiden 5 kali lipat, itu cukup atau kurang sebetulnya? Pertama, mungkin saya ingin menjelaskan bahwa nama LPDP itu adalah bukan anggaran yang diambil saja begitu, Bung. Jadi Oke. LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, itu adalah endowment fund. Endowment fund itu artinya dana abadi. Apa Ya, artinya dana abadi? Dana abadi adalah sebuah dana yang dipendam, diendam, kemudian nanti akan dipergunakan untuk diinvestasikan, sebagian ya, dipergunakan untuk ditaruh di bank, kemudian ditaruh ya. di pasar modal, tentunya dengan para pengelola yang sangat memahami sektor keuangan. Hasil dari Oke. pengelolaan tersebut itu kemudian dipakai, surplusnya atau yang disebut dengan profit marginnya itu dipakai untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan. Dan sebagai informasi, 139 triliun itu tidak 100% adalah dari APBN saja yang disisihkan, Bung, tetapi Ya, juga ada ya, ya. penerimaan atau profit dari investasi tersebut yang angkanya di antara 4 sampai Oke. 6 triliun, itu Maksud, cukup besar. Nah, baik. ini yang kemudian terakumulasi. Kalau kita naikkan menjadi 5 hingga 7 kali lipat berdasarkan Hmm, arahan Jokowi, itu masih masuk ke dalam komposisi anggaran hmm. badi, tubuh anggaran APBN, Oke, di oke, mana kita lihat 600 triliun lebih itu baik. adalah untuk pendidikan dan sekitar 20 triliun untuk LPDP, tapi juga jangan lupa bahwa ada dari perputaran keuntungan yang masuk Ya. seperti Nah, itu. Jadi sangat Bung Willy, memungkinkan. saya bertanya itu karena dapat informasi juga sedang ada pemikiran untuk menghentikan tambahan dana setiap tahun sekitar 20 triliun karena pemerintah melihat dana abadi 139 triliun itu sudah cukup untuk menghidupi LPDP dan bergulir. Tapi kan di saat yang bersamaan kalau memang itu diputuskan dihentikan,
suplai dananya dihentikan, tapi pengeluarannya ditingkatkan 5 kali, 7 kali lipat, itu kan bisa jadi tidak match. Sebetulnya cukup apa tidak itu 139 triliun yang saat ini ada? Jadi 139 triliun itu itu bukan hanya 100% dari penambahan 20 triliun dari APBN setiap tahun aja, Bung. Tetapi Iya, itu iya. juga yang tadi saya sampaikan terakumulasi dari profit yang kemudian terkumpulkan. Nah, kalau meningkat 5 kali lipat dan anggaran kita 600 triliun, saya pikir dari proses selama LPDP itu kemudian disusun oleh profesional-profesional yang sangat memahami pasar modal, Mm-mm. investasi. Karena saya kuliah di Cukup. Harvard, Bung. Di Harvard itu adalah kampus Ya, yang jumlah anggaran dana abadinya itu terbesar baik, ya bahkan baik. seluruh dunia, dan keuangannya itu dikelola oleh orang-orang yang Oke, sangat profesional, di mana SDM Indonesia di sektor keuangan itu sangat mumpuni. Ketika baik, mereka ditempatkan untuk mengelola anggaran tersebut, baik. perputarannya itu sangat memungkinkan. Oke, Tetapi yang perlu dicatat adalah ketika presiden kemudian memberikan arah peningkatan 5 kali lipat, lalu ada narasi ya, untuk di stop, itu di stopnya tidak mendadak, Bung, tetapi ya. step by step, Pasti akan sehingga melihat kemudian kondisi ya. nanti Bung Billy, betul, baik. step by step. Tapi kalau ditanya saya sebagai Iya, ya. yang sangat memahami pendidikan, saya optimis dan saya sangat Oke. paham pemikirannya seperti apa, bahwa itu Bung sangat Billy, dimungkinkan. oke. Sangat dimungkinkan Ini, gitu. Ya. Bung Billy, ini pertanyaan terakhir singkat saja. Pemikiran bahwa makin banyak penduduk yang punya pendidikan S2 dan S3 itu akan lebih berdampak. Apakah itu menjadi sesuatu yang benar? Karena kan kalau kita lihat S2 dan S3 yang saat ini ada di Indonesia itu juga banyak yang sebetulnya di dunia swasta. Belum tahu juga dampak kepada bangsa. Seperti apa pemikirannya? Singkat saja, Bung Billy. Ini pertanyaan bagus sekali, Bung, dan terima kasih karena ini memberikan saya area untuk menjawab bahwa menyediakan manusia saja tidak cukup, Bung, tetapi juga menyediakan rumah buat manusia tersebut untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Agar Indonesia jadi negara maju dari kelas menengah ke atas menjadi kelas atas, itu dibutuhkan inovator-inovator. Inovator-inovator itu dari mana? Dari lulusan S2 dan S3 ini. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka butuh rumah. Apakah rumahnya? Rumah-rumahnya itu adalah salah satunya Badan Riset dan Inovasi Negara, Oke, kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga formal non formal, di mana ya, para institusi-institusi tersebut distimulasi untuk melakukan riset dan inovasi yang nanti baik, dikerjakan oleh lulusan-lulusan S2 S3 ini. Makanya ya, saya sangat sepakat kalau ada narasi bahwa jumlah anggaran riset dan inovasi Indonesia itu akan ditambah karena cukup kecil sekali, Bung. Anggaran oke, kita tuh betul, 0,01% dibandingkan baik, dengan Singapura yang negara cuman kecil saja tetapi anggaran ya, risetnya besar sekali. Jadi saya pikir baik, selain LPDP ini kita reformasi dan kita tingkatkan anggaran serta kita perbaiki tata kelolanya, baik, Badan Riset Inovasi Negara ataupun badan-badan lain yang mendorong riset ya, dan inovasi pun harus dibantu oleh pemerintah agar mereka baik. bisa bekerja di sana. Gitu. Kita harapkan peningkatan LPDP ini efektif dan juga aman ya, jangan sampai ada bocor-bocor dan efektif untuk membangun bangsa. Terima kasih staf khusus Presiden Billy Mambrasar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bung Billy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.